Teman-teman liputan 6, dua resolusi yang akan memblokir penjualan senjata ke Israel sebagai respons atas jatuhnya korban sipil di Gaza ditolak mentah-mentah dan diblokir di Senat Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat, di mana meskipun kedua resolusi mendapatkan lebih banyak dukungan dibandingkan langkah yang pernah terjadi sebelumnya di bulan April lalu. Jadi dua resolusi ini antara lain adalah memblokir penjualan 5.000 bom tugas berat ya, dan 5.000 perangkat panduan untuk bom senilai 606 juta dolar Amerika Serikat. Lalu resolusi kedua adalah melarang penjualan dan pengiriman 20.000 senapan serbu ke Israel. Pemungutan suara Senat AS terjadi ketika Prancis dan Kanada, dua negara ini mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk mengakui negara Palestina di tengah meningkatnya tekanan dan kemarahan internasional atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dan Inggris juga mengatakan akan mengakui negara tersebut pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan September mendatang jika konflik di Gaza ini belum berhenti pada saat ini. Adapun kedua resolusi tersebut diajukan oleh Senator Bernie Sanders, seorang independen dari Vermont yang berpihak pada Partai Demokrat Amerika Serikat. Resolusi tersebut gagal dengan perolehan suara 73 banding 24 dan 70 banding 27 di majelis yang beranggotakan 100 orang pada pemungutan suara Rabu malam waktu setempat. Langkah serupa yang diajukan oleh Sanders terjadi pada bulan April dan tetap gagal dengan perolehan suara 82 banding 15 dan 83 banding 15. Tradisi dukungan bipartisan yang kuat untuk Israel di Kongres AS ini selama puluhan tahun nyatanya membuat resolusi ini yang menghentikan penjualan senjata ke Israel kemungkinan besar tidak akan disahkan, teman-teman. Tetapi para anggota Senat berharap bahwa isu ini akan mendorong pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak dalam melindungi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik. Semua suara untuk mendukung resolusi tersebut berasal dari Partai Demokrat, sementara semua rekan-rekan Presiden Donald Trump dari Partai Republik AS menentang adanya resolusi tersebut dan juga menegaskan bahwa kelompok militan Hamas lah yang harus disalahkan atas situasi di Gaza. Jadi ini adalah masalah yang kompleks sebenarnya. Israel secara konsisten mengatakan bahwa tindakannya di Gaza dibenarkan sebagai pembelaan diri dan Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, sebuah tuduhan yang saat ini dan terus dibantah oleh Hamas. Militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 warga sipil Palestina dan juga menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, menyebabkan kelaparan yang meluas sampai menewaskan ratusan orang. Sebuah lembaga pemantau kelaparan global telah memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan sedang terjadi di wilayah Gaza tersebut. Nah, kita tunggu saja teman-teman seperti apa update perpolitikan dalam negeri Amerika Serikat yang juga menarik untuk kita soroti sampai hari ini. Jadi bukan hanya PBB saja yang saat ini bekerja bagaimana caranya untuk mengamankan situasi di Gaza, tapi secara internal di Amerika Serikat pun ada beberapa kubu yang berusaha untuk tetap setidaknya membela kebutuhan warga Palestina walaupun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hitung-hitungannya masih belum pas dan kebanyakan memang ditolak.